itu akan membuat total driving time-nya nggak keriset mulu. Nah, Iya. Lu kan nggak keriset. Udah keriset dong sekarang. Kan udah mati. Nggak, lu cepet dulu foto. Ya inilah gambarnya. Ini gambarnya bisa dilihat. Enggak gua foto cuy. Lu rekamnya. Nggak. Enggak. Ya udah driving time-nya lu ya dah. Gua kasih tadi. Oh iya. Oh ini jaraknya sisa 70 nih. Sedangkan kita jalan 30 lagi nih, Ceng. Balapan cuy, balapan ya. Panas. Gua nggak mau nyalin. Oke, gua tempel ya. Dia mau masang dulu. Gua tempel dia masih di belakang sih. Kembali di The Peak guys. Ya. Dan kali ini kita berada di seri Semarang. Ya, kita habis kelar syuting Omoda EV. ya kita Sampai coba mati. dari Jakarta sampai ke sampai dia mati lah intinya. Iya. Tapi arah kita ke Semarang dan finishnya pun di Semarang. Dan sekarang karena kita lagi megang dua mobil nih, satu yang dijadikan camera car itu Omoda GT All Wheel Drive, Ya. dan kita lagi megang juga Omoda E5. Kita mau tes nih. Iya. Sama-sama Omoda, satu bensin all wheel drive, satu EV. Perjalanan balik ke Jakarta itu Siapa yang lebih hemat? Siapa yang lebih hemat? Hemat dari segi biaya, waktu juga untuk Iya. ngecas, sama apa lagi ya? Udah itu aja lah. Kalau cepet-cepetan udah pasti kalah. Iya. Karena kan gue butuh ngecas. Ya walaupun target ngecasnya cuma sekali untuk sekali jalan. Karena kalau kemarin kita kan hemat-hematan. Ini kan udah mau pulang, apa Iya. juga sih hemat-hematan Ini ya. kita nggak hemat-hematan banget, kita nyetir secara normal ya. Ya, Paling normal. 100 di atas sedikit. Tidak hemat-hematan, regenerative braking-nya yang low. Ya kita lihat aja berapa biayanya. Udah pasti yang bensin sih pasti lebih mahal ya. Iya. Berarti lu akan isiin penuh ini dulu ya dekat sini ya. Kita penuhin dulu. Ini sebenarnya baterainya 99% udah anggapnya 100 ya. Iya enggak? Oke, kita 99 atau 98 lah. Ya kalau gua ngecas lagi Iya. waktu lagi dong. Iya. Ya udahlah. Kita langsung aja jalan. Salah. Tangki kiri tapi parkir kanan. Ibu. Oke, sekarang kita isi dulu bensinnya sampai full. Sekarang sebenarnya sih kemarin kita dari Jakarta ke Semarang dan muter-muter ke Semarang itu dengan total jarak berapa kemarin? Dengan total jarak 442,5 km, sisa range-nya itu 206 km ya. Sekarang kita mau isi full dan kita lihat pakai berapa. Oke, sekarang kita udah isi bensin. Bensinnya seperti bisa lihat udah full ya. Range-nya ini belum nambah karena belum gerak. Kita reset dulu. Mana tombol reset di sini ya. Trip B-nya aja yang kita reset karena trip A itu ngereset setiap kali kita hidupkan mesin. Oke, trip A tuh. Trip A-nya langsung reset kan sendiri. Tiap kali kita matiin mesin, trip A-nya itu ngereset sendiri. Jadi kita reset trip B. Oke. Dan coba kalau kita gerak dikit. Oke, sekarang kita baru gerak, range-nya 529 km. Ya, udah di dalam seri Omoda E5. Ini baterainya nih 98%, 98. Mesinnya dulu hidupin.
Tuh, AC range-nya itu bisa 432. Sebenarnya kalau kita ngegas aja sampai Jakarta itu bisa, tapi enggak, pengen menikmati mobilnya. Tapi kita set dulu ini pet entry. Gitu. Nah, ini settingannya sekarang lebih enak. Energy recovery-nya yang low. Ini kita pakai dynamic. Ini nggak usah sih. Ini kemarin kita ngetesnya pakai ini nih, lebih hemat lagi. Tuh bisa sampai 510. Nah, tapi kita nggak usah deh. Ini terlalu hemat banget. Kita kan pengen mencoba performa mobil nih. Mas, makasih ya. Yuk. Ya, ini dijelasin dikit kali ya. Sebenarnya videonya udah tayang mungkin pas video ini tayang. Video kita ngetes mobil ini dari baterai 100% sampai ke 0% itu, linknya ada di atas ini untuk yang di channel Moladin ya. Nah, jelasin dikit. Extreme Energy Saving Mode ini dia akan membuat mobil ini sangat hemat. Jadi dari AC itu jadi lebih hemat, terus energy recovery-nya jadi high. Dan semuanya kelistrikannya itu akan dibuat sehemat mungkin supaya mendapatkan range yang sangat jauh. Jadi gitu. Nanti kita akan ngecas mobil ini di KM 180-an deh kalau nggak salah. Masih aman dong pastinya. Kita akan nyetirnya ya umumnya orang nyetir di Trans Jawa lah. Nggak pelan-pelan banget, karena untuk Trans Jawa itu dia kecepatannya itu diatur. Paling pelan itu 60 minimalnya, dan paling ngebutnya itu 100 km/jam. Oke, sekarang kita ada di tol. Kecepatan tadi sekarang kita lagi jalan rata-rata 100 km/jam ya, 95 sampai 100. Dan untuk Cerio Moda all-wheel drive ini, Cerio Moda GT all-wheel drive, lari 100 km/jam itu RPM-nya di 1800 karena mobil ini memiliki transmisi 7-speed dual clutch. Jadi dia kecepatan tinggi, RPM nggak harus terlalu tinggi karena dia di gigi 7 ya. By the way, juga untuk Omoda GT ini dia mesinnya berbeda dengan Omoda biasa dibandingkan Omoda 5 ya. Omoda 5 itu mesinnya 1500 cc turbo dengan transmisi CVT. Kalau ini Omoda GT all-wheel drive, dia mesinnya 1600 cc turbo dengan transmisi dual clutch ya, 7 speed. Jadi ini lebih menguntungkan sih sebenarnya, dia ada gigi lebih banyak, dan jadi jalan santai di tol itu nggak terlalu boros. Sekarang kita average fuel consumption-nya itu di 9,2 liter per 100 km dan terus menurun ya. Itu kalau dijadiin kilometer per liter itu di 10,8 km per liter. Jadi ini akan semakin turun, jadi akan semakin lebih irit karena semakin konstan kita jalan, kita nggak butuh banyak gas rem, akan lebih irit. Tadi kita habis macet-macetan di Semarang, jadi ya itu ya yang membuat konsumsinya lebih boros. Tapi sekarang so far tolnya lancar, lumayan kosong, tapi kondisi sedang hujan. Oke, sekarang sudah jalan total 167 kilo dari start tadi, mengisi bensin ya. Itu range-nya sisa 213 kilo. Dan tujuan kita itu untuk ngecas baterai itu masih ada 160 kilo lagi. Ya, masih aman sih. Ya, tuh. Sisa baterai 52%. Jadi ada beberapa, ya ini sebenarnya bisa dibikin lebih efisien lagi karena
bisa dibikin efisien lagi ya dengan cara kecepatannya dijaga antara 60 sampai 80. Tapi kan ya ini kan kondisinya udah mau pulang, jadi kecepatannya rata-rata di atas 90, 100 atau 110 lah paling mentoknya. Jadi itu akan agak membuat mobil ini boros. Dan ada beberapa hal yang membuat mobil listrik ini boros. Pertama, pasti speednya. Kalau misalnya kita agak lebih ngebut daripada biasanya, dibanding biasanya, itu akan membuat nih nyamuk ya. Ini salah satu kekurangan mobil listrik, undang nyamuk interior. Oke, tadi sampai mana? Ya, tadi balik lagi karena ada nyamuk agak ke distract sedikit ya. Jadi kalau misalnya kecepatan kita selalu ngebut itu boros banget sih baterainya. Dan yang kedua, kontur jalan. Kalau misalnya jalanannya halus, itu akan bisa menghemat baterai. Maksudnya daya yang dikeluarkan, power yang dikeluarkan untuk menggerakkan mobil itu bisa lebih kecil. Berbeda kalau misalnya jalanannya agak kasar, bahkan misalnya jalanan aspal yang hitam yang halus aja dibandingkan dengan jalanan beton, itu lebih hemat jalanan yang aspal yang halus loh. Ternyata kayak gitu. Dan angin juga biasanya sih mobil listrik itu kan dituntut untuk punya aerodinamis yang bagus ya, karena semakin aerodinamis dia hambatannya semakin kurang, mobilnya bisa jalan semakin jauh gitu loh, dan daya yang dikeluarkan sedikit berkurang. Jadi tadi cobain kan di belakang bus, ngikutin bus itu kira-kira powernya sekitar 6 lah di kecepatan 100. Tiba-tiba kita geser ke kiri, persentasenya naik. Ya artinya ada hambatan. Berarti ketika banyak hambatan, power dari baterainya yang keluarkan untuk menggerakkan mobil itu lebih banyak lagi. Sama cuaca sih sebenarnya. Tadi hujan lumayan agak berat sebenarnya. Nih ada nyamuk lagi nih. Agak berat. Ya karena jalanan basah, rodanya terhambat untuk berputar lebih banyak lagi, dan hujan juga itu nabrak ke mobil ya, memberi hambatan. Tapi yang paling cocok nyetir mobil listrik itu kecepatannya santai-santai aja sih sebenarnya. 60 sampai 80 itu pasti efisien banget. Ya kita udah sampai di tujuan kita, itu di KM 101 untuk ngisi listrik. Ini sekarang range-nya sisa 35, persentasenya 9, dan ini udah ada peringatan juga. Ini udah artinya kalau kuning atau orange ini dia udah mau habis, dan kalau udah merah itu udah di bawah 5%. Total jalan 326 kilo. Oke lah. Kecepatan rata-rata kecepatannya 80. Artinya ya gitulah, kecepatannya bisa lebih dari 100. Sekarang tiba-tiba ngerem ke 60, 50, terus naik lagi. Makanya average speednya itu 80 km per jam. Ya udah nih, sekarang kita ngecas. Ini ada notifikasi. Ini ada notifikasi apa tuh, low battery, off power battery. Ya, dia udah ngingetin sih di situ. Ya udah, sekarang waktu istirahat. Jadi enak ya. Untuk jalan jauh itu kita udah ngeplan, oh nanti jalan dari kota ini nanti akan ngecas di sebelah sini. Sekalian istirahat. Nanti baru lanjut lagi. Ini setelah cas ini nggak akan ada cas lagi. Paling casnya di rumah sih paling. Ngecas di rumah ya, orang umumnya yang punya mobil listrik itu kan punya casan di rumah, ya dia akan ngecas di rumah. Tapi kalau saya sih paling pakai portable, dicas
tungguin sampai besok pagi. Walaupun lama sih. Ya udah, sekarang kita isi listrik. Oke, udah kelar registrasi. Bayar. Transfer ya? Transfer pakai OVO bayarnya. Lebih enak lagi, ada fitur yang bisa pakai kartu kredit, lebih gampang. Masukin nomor kartu kredit apa bla 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 bla. Tinggal dipencet aja udah langsung bisa pilih. Sekarang kita tolong. Oke. Ini tinggal kita start. Gua ngisi total 65 kW kilowatt, walaupun baterai mobil ini itu maksimalnya 61 sekian lah. Tapi belum habis banget sih. Dan biayanya tadi berapa ya? 178.000. Segini nih biayanya. Sekarang masih nunggu mesinnya dulu, dia masih kebaca gitu lah. Nah ini tadi baterai terakhirnya 9%. Sekarang charging speednya itu 70 sekarang, 69 kWh. Ini 70 kWh. Biasanya nanti di atas 10 ataupun 20 itu lebih ngebut lagi. Tapi kalau nggak salah kemarin mentoknya itu di 80-an. Ya udah, kelarnya 1 jam 11 menit. Waktunya istirahat. Gua gas cuy tadi. Oh iya. Oh ini jaraknya sisa 70 nih, sedangkan kita jalan 30 lagi nih, cek. Balapan cuy, balap BMW. Panas. Gua nggak mau nyalin. Kayak gua tempel ya. Dia mau gas lagi. Gua tempel, dia pasti bingung. Mau belapan sih. Kali hiburan. Lalu kok udah beli ini? Tadi 200 nya. Di 260. Iya. Ya, udah selesai. Ngecas total 1 menit. 1 jam 13 menit dari 9% tadi. Oke. Cepet kok, nggak lama. Dan sekarang kita nunggu Michael. Michael lagi ngisi bensin di sana. Ya, dia baru jalan sih, mungkin 1 menit yang lalu. Isi bensin kan lebih cepat. Sekarang kita bentar lagi nih, setelah ini kita bacain berapa biaya yang dikeluarkan untuk jalan berapa ratus kilo tadi? Untuk jalan 326 kilo. Ya. Dan kita prepare dulu dengan Michael. Kita ada di rest area kilometer 102 ya. Iya. Tadi kita sempat terpisahkan sebentar. Tapi lu kan istirahat duluan. Iya, gua istirahatnya di plan. Iya, oke. Di plan 300 kilo harus istirahat. Gitu. Sekarang ngecas mobil tadi. Iya, tadi total kilometer yang lo jalan berapa?
Gua 326. 326. Iya, lo? Gua kok lebih? Oh, gua dari dealer, gua nolin. Gua juga. Oh enggak, gua dari pom bensin ya. Iya, lu pom bensin. Gua Pom nolin. bensin kan lumayan jaraknya 2 kiloan. Tapi enggak jauh itu juga Kamu berapa? bedanya. 313,5. 300? 13,5. Mungkin gua tadi sepanjang jalan gua gini-gini kali jalannya, jadi lebih panjang kan. Mesinnya 2 kilo, gua jadi 4 kilo gitu jadi ya, mungkin. Ya, oke. Total driving time-nya nggak keriset mulu. Nah, Iya. lu kan nggak keriset. Udah riset dong sekarang. Tadi Kan lo- udah mati. Enggak, lu cepret dulu foto. Ya inilah gambarnya. Ini gambarnya bisa dilihat. Enggak gua foto cuy. Lu rekam nggak? Nggak. Enggak. Ya udah driving time-nya lu ya dah. Gue juga nggak foto. Ya udahlah, average speed. Average speed gue itu di 74,5 km per jam. Gua 80. Oke, dia lebih ngebut. Iya. Oke, terus kecepatan rata-rata lu segitu. Iya, Tapi konsumsi Konsumsi listrik ya 6 km per kWh. Udah gue hitung tadi. MID apa? MID. Gimana cara ngitungnya? Oh, full to full. Oh, bisa ya? Bisa. Sebentar. Berapa kWh? Coba Full kita to full. tadi jalannya 326 dibagi 61. 5,3. 3 kan? Iya, 5,3. Di mobil 6. Kalau itu Sebenarnya Mike, ini kan hitungannya tadi pas kita start kan gua 97%. ya it's okay. Ya Kalau udahlah, gitu kayaknya 6 itu udah akurat sih. Karena kan gua startnya aja udah nggak 100%, karena kan dari hotel kan kita udah ngecas. Jadi kalau misalkan ngikutin MID, gue 7,8 liter per 100. Ya. MID ya. 100 dibagi 7,8. 12,8. MID. Ya. Kalau kita ngitung bensinnya, tadi total kilometernya kita 313,5 dibagi 23,734. 13,2. Tapi berapa biayanya? Jadi aktualnya lebih irit daripada MID. Oh gitu. Iya. Yang lo udah dibagi-bagi ya, hitung manual. Biayanya berapa? Tadi ngisi bensin 307.335. Nah, gua tadi kan gue bilang sama Andre pas baru nyampe, gue pikir 65 itu bakal penuh kan. Dia 178. Tapi setelah gue hitung-hitung kan dia cuma masuk 61 kWh. Jadi biayanya 165.000. 165.000 ya, tapi butuh waktu. Iya, kan Berapa di lama plan. ngecasnya tadi? 1 jam. 1 jam. Terus sampai sini sisa 9%. 9%. 1 jam 12 menit apa? 13 menit atau 12 menit? Ya, isi bensin kan 4 menit lah. 3 Iya, menit. hitung-hitungnya istirahat sekalian ngecas. Tadi kan kita istirahat kan dulu, lain. Ya gitulah hasilnya. Oh, kita belum sebutin harga mobilnya. Oh iya. Ternyata mobil listrik ini lebih value for money nih, Pak. Mobil listrik ini lebih murah harganya ya Lebih murah yang dibanding all-wheel yang drive. all-wheel drive. All-wheel drive berapa? Yang all-wheel drive itu harganya 493 deh kalau nggak salah. 493.800. Tuh. Yang all-wheel drive ya? Ya, kalau ini yang listrik itu 488. 488. Untuk masih 2000 pembeli pertama sih. Kalaupun udah naik jadi 498. 98. Ya, Lebih mahal dikit. Ya, cuman 4 juta. Terus ngisi listriknya lebih murah. Tapi tetap ya, kalau pakai mobil listrik itu harus di plan. Ya. Untuk bepergian jauh ya. Kalau ya di Jakarta mah bodo amat, tinggal ngecas di rumah. Nggak usah di plan, kapan aja kosong isi. Iya. Gaspol Kok isi. SPBU kosong isi langsung. Soalnya banyak SPKLU seperti kemarin. Ya rame. Ngantri na mobil. Iya. Ya, gitulah. Bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Ya, kita udah sangat lelah sekali ya Iya. untuk bikin konten kemarin dari Moladin dan sekarang kita bikin konten juga. Ya udahlah, kita pulang. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa subscribe The Big Guys. Tolong subscribe video. Sampai video. Udah lagi nih. Udah capek. Tolong subscribe ya di channel The Big Guys Iya. karena kita kerja keras, kita syuting demi Iya. kalian ya. Dan kita ini belum Enggak sih demi AdSense sih.
Enggak juga. Lah, penonton kan Menghasilin AdSense. iya. Ya, bercanda. Tapi serius. Bercanda tapi serius. Kita kerja gratis ini malah. Ya kan ada berapa konten tuh yang tayang di The Big Guys. Gratisan, ya kan? Ya udahlah, gitu aja. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.